Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alriskan Demidris dengan nomor pokok mahasiswa 073521111097. Pada kesempatan kali ini saya ingin melaksanakan tugas UTS dari mata kuliah Digital Forensik. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke eh, tugasnya. Oke, di sini saya buka dulu file tugasnya. Oke, di sini eh, tugas UTS ketentuannya yaitu hasil investigasi nantinya dibuat ke dalam bentuk laporan PDF dan yang kedua aktivitas analisis forensik harus direcord dan diupload ke YouTube masing-masing. Oke, langsung saja kita baca skenario M57-nya. Skenario M57 adalah skenario image disk tunggal yang melibatkan eksfiltrasi dokumen perusahaan dari laptop seorang eksekutif senior. Oke, skenario image disk tunggal kita garis bawahi eksfiltrasi dokumen. Kemudian skenario-nya melibatkan perusahaan startup kecil bernama M57.biz. Beberapa minggu setelah dimulainya perusahaan tersebut, sebuah spreadsheet rahasia yang berisi nama dan gaji karyawan utama perusahaan ditemukan di posting di bagian komentar salah satu pesaing perusahaan. Spreadsheet-nya ini hanya ada pada salah satu petugas yaitu M57 Jin, yaitu Jin. Oke, kita garis bawahi eksfiltrasi dokumen, kemudian spreadsheet rahasia yang tersebar berisi nama dan gaji karyawan. Kemudian spreadsheet ini hanya ada pada Jin. Kemudian dari Jin sendiri, dia mengatakan bahwa dia tidak tahu bagaimana data tersebut bisa tersebar dari laptopnya. Ia mengatakan bahwa kemungkinan laptopnya telah diretas. Kemudian tugas kita yaitu sebagai ahli forensik telah diberi image disk laptop Jin. Nah, tugas kita itu mencari tahu bagaimana data itu diretas dan membuktikan apakah Jin tidak bersalah seperti yang dia sampaikan. Oke. Kemudian yang tadi kita garis bawahi yaitu eksfiltrasi dokumen. Pertama-tama kita cari dulu apa itu eh, eks eksfiltrasi dokumen. Kita lihat penjelasannya. Oke. Eksfiltrasi data dikutip dari ibm.com di sini menjelaskan bahwa eksfiltrasi data dikenal juga sebagai ekstrusi atau ekspor data. Itu pencurian data, transfer data yang disengaja, tidak sah dan terhubung dari komputer atau perangkat lain. Eksfiltrasi data dapat dilakukan secara manual atau secara otomatis menggunakan malware. Kemudian kita masuk ke ini, bagaimana eksfiltrasi data terjadi. Nah, di sini dalam kebanyakan kasus, eksfiltrasi data disebabkan oleh penyerang dari luar atau peretas atau hacker penjahat cyber. Kemudian yang kedua, ancaman orang dalam yang ceroboh, karyawan mitra bisnis atau pengguna resmi lainnya yang tidak sengaja mengekspos data karena kesalahan manusia. Penilaian yang buruk, misalnya terjebak dalam penipuan atau phishing, atau ketidaktahuan akan kontrol keamanan kebijakan dan praktik terbaik. Misalnya mentransfer data sensitif ke flash disk, hard disk, atau perangkat lain. Kemudian ya, kita ingin cari tahu bagaimana teknik eksfiltrasi data yang digunakan. Oke, di sini penyerang dari luar dan orang dalam yang jahat mengeksploitasi orang dalam yang ceroboh atau kurang terlatih. Yang pertama di sini yaitu phishing dan serangan rekayasa sosial lainnya. Serangan rekayasa sosial mengeksploitasi psikologi manusia untuk memanipulasi atau mengelabui individu agar mengambil tindakan yang membahayakan keamanan mereka sendiri atau keamanan organisasi mereka. Nah, jenis rekayasa sosial yang paling umum adalah phishing, penggunaan email, pesan teks, atau suara yang menyamar sebagai pengirim terpercaya dan meyakinkan pengguna untuk mengunduh malware. Oke, di sini kita tahu bahwa teknik penyerangan yang umumnya yaitu phishing, eksploitasi kerentanan. Oke, jadi kita asumsi bahwa si Jin ini dia terkena phishing. Oleh dari itu, di sini langsung saja kita buka Autospy. Nah, di sini saya sudah ada image disk tunggal dari laptopnya si Jin.
Pertama-tama kita cari dulu tadi ya, spreadsheet yang dikatakan tersebar. Kita pergi ke data stock source, kemudian kita pilih NPS ini, kita buka lagi dan kita pilih volume 2. Nah, di sini kita karena spreadsheet atau file Excel biasanya berada di Documents and Setting. Kita cari saja di Documents. Di sini terdapat banyak folder yaitu administrator, all user, default user, devon, dan Jin. Nah, kita karena yang ingin kita cari tahu adalah si Jin, maka kita ke foldernya si Jin. Oke, di sini banyak sekali folder. Kita cari satu persatu. Nah, mungkin ini coba kita buka. Oke, ini merupakan file yang dikatakan telah tersebar. Nah, di sini file sheet-nya yaitu name, position, salary, SSN. Ada Alison Smith sebagai presiden, Jeans sebagai CFO, dan kemudian programmers, marketing, dan annual salaries. Oke, ini adalah file yang telah tersebar tadi. Kemudian karena asumsi kita bahwa phishing ini terjadi melalui serangan dilakukan yaitu melalui phishing dan umumnya biasanya terjadi melalui apa tadi ya? Pesan teks, penggunaan email. Oke, penggunaan email. Maka dari itu kita tutup kembali ini dan kita pergi ke data artifacts untuk membuka email ya di sini email. Kita buka default. Oke, di sini terdapat 259 email, data email pada laptop si Jin. Nah, kita akan lakukan pencarian satu persatu email yang ada pada laptop Jin. Sini kita urutkan dulu data received-nya. Oke, di sini data received-nya kita urutkan dari yang terlama ke yang paling terbaru. Oke, pertama-tama di sini ada email dari Microsoft Outlook sebagai email selamat datang. Mungkin di sini si Jin baru pertama kali membuka Outlook atau email. Di sini terdapat selamat datang dan si Jin melakukan tes. Do I have email now? Oke, di sini dari from Jin user ke Jin ke dirinya sendiri. Jadi ini email ke dirinya sendiri. Oke, do I suck? Do I have email now? Do I suck? Oke, this is what I'll like talking about. Oke, di sini si Jin mengirimkan email ke Alison. Homework, US politics, crime, bla bla bla. Oke, ini kayaknya berita dah. Oke, dia mengirimkan email, mengirimkan gambar ke Alison. Oke, cari lagi. Sini ada email dari Alison ke Jin. Dia mengatakan, Jin, how is the business plan coming on? I know that today is Sunday, but you need to have it done by Monday. Please get on the ball. Oke, di sini reply. Di sini ada email dari Alison ke Jin. Dan ini merupakan email reply dari email balasan dari emailnya si Jin yang tadi itu yang this is what was talking about yang ini. Oke, ini adalah link yang dikirim Jin ke Alison. Nah, kemudian di sini si Alison membalas email ini mengatakan mengatakan ini Jin, Jin, please do not send me links like this. I have no way of knowing if they are from you or from some hacker. Thanks, Alison. Nah, di sini si Alison memperingatkan ke Jane dari email sebelumnya, yaitu jangan mengirimkan
link seperti ini. Karena si Alison ini tidak tahu apakah ini email dari Jane atau dari hacker. Oke, kemudian email selanjutnya eh, ada link ke apa nih cnn.com. Oke, di sini dia eh, kirim ke Jane lagi. Jane, please respond to my previous email. Disuruh si Jane disuruh untuk respon ke email sebelumnya dari Alison, yaitu jangan kirim link sembarangan. Oke, di sini ada email dari Jane ke Alison. Respons. Oke, dia mengatakan dia telah merespons. Oke, di sini cukup bingung. By the way, dia mereply email dari Alison yang mengatakan ini by the way. Nah, di sini ada link. Padahal si Alison ini mengatakan ke Jin jangan kirim link sembarangan. Namun di sini si Alison mengirimkan link sembarangan. Oke, maka dari itu dibalas oleh Jin. I thought you told me not to send links. Di sini dia mengatakan saya pikir kamu mengatakan ke saya untuk tidak mengirimkan links. Nah, kemudian si Jin ke Alison lagi. Di sini, oh dia balas yang business plan ya. You are really quite the taskmaster or rather taskmistress. Di sini dari Jin ke Alison lagi. New alert skin in the office. Oke, email biasa. Nah, Google Alerts, admin. Oke, Google Alerts. Kita lagi cari lagi email percakapan selanjutnya. Tanggal 16. Oke, di sini banyak percakapan nih dari email-email user. Oke, pada tanggal 20 bulan 7 2008, sini Jin ke Alison m at m57.biz. Sini dia mengatakan, are you going to use Alex M57biz or Alison M57.biz? Di sini dia bingung karena Alison menggunakan dua email, Alex sama Alison. Nah, di sini ada email yang masuk dari Alex at m57biz mengatakan, Hi Jin, have you started putting together the financial projection yet? Nah, kemudian sini ada link juga dari ke CNN. Oke. Nah, di sini si Alex reply ke Jin yang menanyakan email mana yang digunakan. Oke, kemudian dia balas dengan mengatakan this one obviously. Yang ini tentunya. Oke, dari Alex ke Alison ke siapa nih? Oh, dia balas yang tadi. Oke, kemudian di sini ada email dari Alison at m57.biz ke Jin. Nah, di sini dia mengatakan, Jin, one of the potential investor that I've been dealing with has asked me to get a background check of our current employees. Apparently, they recently had some problems at some other companies they founded.
Could you please put together for me a spreadsheet specifying each of our employees, their current salary, and their SSN? Please do not mention this to anybody. Thanks. Oke, ini email mencurigakan dari Alison M57bis karena di sini dia mengatakan jangan mention ke siapapun. Nah, dan di sini ya, could you please put together for me spreadsheet. Nah, di sini awalnya spreadsheet tersebar. Nah, ada note juga. Jadi karena kan ini adalah sensitif, jangan include the text of this email in your message to me. Dia mengatakan jangan include pesan ini saat dia membalas apa email ini. Ini awal dari phishing. Kemudian kita ke email selanjutnya yang nama Alex, emailnya Alison at m57bis. Dan di sini dia mengatakan ke Jin, have you heard anything yet from Alice, Bob, and Carol? They were all supposed to start last week. Nah, dia membalas ke ini. Gimana si Alex balas ke si Alison membalas ke Jin yang tadi menanyakan are you going to use Alex or Alison? My email is Alison, not Alex. Sorry about that. Oh, okay. Whoops, it looks like my email was misconfigured. Di sini Alison yang asli mengatakan bahwa emailnya itu Alison at m57bis, not Alex. Sedangkan di sini, eh, oke, di sini Alison m57bis, di sini Alex ya. Oke, terjadi kesalahpahaman di sini. Not yet, ke Alex, sure thing, background checks. Oke, di sini si Jin membalas ke Alison tentang mengirimkan spreadsheet. Dia balas tadi yaitu sure. Nah, dia kirim lagi ke Alison, I'm confused. I'm confused. Si Jinnya bingung. Di sini ada hah dari dari Jin ke Alison. Nah, di sini dari Alex atau Alison. Yes, I got this email. Oke, dia pastikan bahwa email yang digunakan yaitu Alison at m57bis, bukan Alex. Well, make it happen. Background checks. Nah, si Alison ini mengatakan sure tadi ya, balas bahwa email dari Alex mana tadi? Ya, ini dari email ini kemudian si Jen balas sure, sure, mana tadi? Sure thing. Kemudian si email dari Alex ini what a sure thing. Oke, di sini cukup bingung ya. Sorry, I don't know why I send that to you. Nah, di sini sudah terjadi phishing. Ya, si Alison ini, si emailnya ini telah diambil alih oleh orang lain. Karena dia tiba-tiba mengirim ini ke si Jane dan si Jane membalas dengan pertanyaan, "Hah?" Kemudian si Alex ini dia mengatakan, "Sorry, I don't know why I send that to you." Nah, di sini yang salah yaitu Alex atau Alisan karena kan dia telah emailnya telah diambil alih. Dan kemudian si Jin juga bingung. Please stop this email train. Stop this email train. Oke, di sini sudah diambil alih. Alisan at m57.biz. Tapi di sini ada emailnya yaitu talkgeorge@gmail.com. Oke, Jin. Please send me the information now. Hey Jin, I'm sorry to bother you, but I really need that information now. This fishy guy is being very insistent. Can you please reply to this email with the information I requested, the name, salaries, and social security numbers of all our current employees and internet hires? Thanks, dari Alison. Dia menggunakan nama Alison. Nah, si Jin ini
langsung mengirim tanpa mengecek lagi ke alisan M57 bis. Sedangkan si alisan ini telah diambil alih emailnya dari email palsu yaitu talkgeorge@gmail.com. Sini terdapat dia mengatakan setelah dilampirkan di emailnya. Nah, di sini ada lampirannya. Lampirannya adalah spreadsheet yang tadi. Ya, di sini Excel ya. Oke. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa si Jin ini bingung dikarenakan email dari Alisan telah dihack oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian si Jin ini juga bingung sehingga dia langsung mengirim tanpa mengonfirmasi lebih lanjut. Nah, jika kita teliti lebih lanjut, di sini ada email dari Bob. Nah, di sini dia mulai mengatakan bahwa eh, dia menanyakan di sini karena informasinya telah bocor. Kemudian percakapan selanjutnya sehingga mereka pun tahu ternyata si data ini telah bocor. Oke, mungkin itu saja analisis skenario M57Jin ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.